Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Bicara Saham dan Ekonomi. Di sini saya mau bahas tentang ada beberapa saham yang menarik karena komoditasnya ikut terus menarik. Maksud saya meningkat, yaitu yang pertama komoditas kertas yang terus meningkat dari resistennya. Kemudian komoditas nikel yang mungkin ada potensi double bottom Bapak Ibu dan menuju harga 26.000 sampai dengan harga 29.000. Jadi saham-saham yang menarik itu saham berbasis kertas yaitu INKP dan Tekim. Kemudian saham yang berbasis nikel itu yaitu ada Harum, ada Antam, Inco, dan NICL. Kenapa saya tidak bahas TINS dan NIKL? Karena menurut saya TINS itu berkorelasi kuatnya dengan saham komoditas timah maksud saya. Kemudian NIKL saya tidak bahas karena sahamnya tidak liquid Bapak Ibu. Seperti itu. Pertama, disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli, ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi langsung pertama kita mulai dari saham INKP. Di sini pernah kita gambar INKP dan menurut saya masih menarik, ada arah ke atas karena ada akumulasi dari asing dan juga teknikalnya juga sangat menarik. Yang pernah saya bahas saham INKP dan Tekim di video sebelumnya, Bapak Ibu bisa tonton ulang lebih jelasnya. Di sini hanya update saja yang terbaru. Videonya yaitu dua saham yang perusahaannya naik tinggi, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu tonton, nanti link ada di deskripsi. Di sini menurut saya INKP menarik karena di sini sudah menyentuh area 127,2%-nya. Kemudian ada potensi dia cenderung retracement dulu mungkin Bapak Ibu. Kenapa retracement? Menurut saya karena ini harga kertasnya sudah naik dari resisten dibuat dari Mei sampai Maret 2021. Setelah naik mungkin ada potensi turun dulu ke bawah retracement dan kemudian naik lagi ke atas. Di situ saat turun menjadi sentimen negatif untuk perusahaan kertas seperti INKP dan Tekim. Jadi ada potensi INKP dan Tekim akan turun dulu ke harga 9.000 sampai 9.300, kemudian naik lagi ke atas. Untuk hari ini kita lihat masih ada akumulasi dari asing, CSBK, kemudian dijual oleh bandar juga, DX, MG, YU, ada retail juga, mungkin retail CP, retail GR, dan retail OD. Tapi overall dibuy oleh bandar asing. Jadi masih menarik untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk scalping bagaimana? Menurut saya Bapak Ibu yang mau scalping di NKP bisa tunggu di area 9.430. Ini fraksi 25 ya, 9425 sampai 9525. Bapak Ibu bisa tunggu scalping di sana. Kalau turun consider cut loss dulu karena scalping harus CL cepat, maka tunggu lagi untuk jangka menengahnya di harga 9.100 sampai 9.300 Bapak Ibu. Untuk INKP seperti itu. Jadi masih menarik untuk jangka menengah, tapi tunggu di area bawah. Untuk Tekim juga sama, menarik tapi tunggu lagi di area bawah Bapak Ibu. Saya tunggu rekomendasi saya di arah 7.275 sampai 7.150. Di situ area yang sangat menarik untuk jangka menengah. Untuk harga sekarang tidak menarik karena dekat resisten dan juga kalau Bapak Ibu mau scalping di Tekim, Bapak Ibu bisa tunggu di harga 7.400 sampai 7.500-an. Di situ bisa Bapak Ibu tunggu, kemudian scalping. Kalau misal turun CL cepat, kemudian tunggu lagi di harga support jangka menengahnya, yaitu di harga 7.100 sampai 7.300-an. Seperti itu Bapak Ibu untuk INKP Tekim, menarik untuk jangka menengah dan jangka panjang. Untuk scalping juga masih menarik, tapi saya rekomendasikan Bapak Ibu untuk main jangka menengah dan jangka panjang saja di perusahaan seperti ini karena pergerakannya itu cukup lambat. Tapi kalau naik mungkin naiknya langsung tinggi karena harga komoditasnya sudah naik sangat tinggi, menjadi sentimen yang sangat positif. Kemudian selanjutnya kita ke saham-saham berbasis nikel. Kenapa sebelumnya saya mau bahas kenapa nikel menarik? Menurut saya ini ada potensi double bottom, jadi ada potensi naik terus ke atas sampai 26.000 dan juga mungkin sampai ke 29.000. Di sini sudah break dari double bottom, ada potensi terus meningkat. Jadi menurut saya saham nikel menarik, sentimennya jadi sangat positif. Yang pertama saya bahas saham Harum.
Saham Harum hari ini ada akumulasi dari Bandar AKBK, kemudian dijual juga Bandar CS, dan sisanya dijual oleh retail-retail sepertinya. Ini broker-broker retail. Kemudian secara teknikal juga menarik, di sini sedang mengetes resisten terbaru dari ini resisten become support, kemudian support become resisten, dan ini mau mengetes resisten yang akan menjadi supportnya jika berhasil ditembus. Di sini sudah berhasil naik tinggi dengan volume yang tinggi, jadi masih menarik. Ada potensi harganya makin dibawa ke atas oleh bandar asing lebih tepatnya. Kemudian kalau misalnya break akan menguat sampai ke tutup gap di harga 2100 sampai 2137. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat di sini dengan Fibonacci kita tarik dari low sampai high sebelumnya mencapai 127,2%. Di sini ada potensi cup and handle-nya seperti ini Bapak Ibu. Ini cup-nya, ini handle-nya, kemudian naik ke 127,2. Retracement kemudian naik lagi ke arah 161,8, bahkan bisa sampai ke 200%. Tapi saya tidak menyarankan hold panjang karena arah 200% ini ada potensi sulit dicapai karena kita lihat dalam jangka panjang di bulan September 2021 ini cukup jauh ya Bapak Ibu. September 2021 di tanggal 10 dari 1 tahun lalu. Oke, tidak bisa karena terlalu jauh. Kita tarik dari ini aja, 19 Juli. Dari pertama tarikan calon cup and handle. 19 Juli. Di sini ada distribusi dari CS AKBK, mungkin CS AKBK atau AKBK yang tadi beli mungkin spekulasi beli karena ingin mengetes harga resisten dan juga mengetes harga atasnya dan ingin jualan lagi di harga atas kepada retail yang lebih banyak. Jadi menurut saya untuk jangka menengah mungkin menarik tapi harus dipantau terus karena ada potensi break. Tapi untuk scalping juga menarik kalau Bapak Ibu beli di harga resisten sebelumnya di harga 1850 sampai 1890. Untuk scalping menarik di harga itu. Untuk jangka menengah Bapak Ibu bisa tunggu lebih konservatif lagi di harga 1740 sampai 1770-an, atau Bapak Ibu bisa buy on breakout. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa pantau monitor terus, bisa buy on breakout. Kalau tidak bisa, lebih baik tunggu di support. Atau kalau misalnya ternyata berhasil breakout, Bapak Ibu ketinggalan sampai retracement dan tunggu lagi di retracement saja Bapak Ibu di harga 1950-an. Seperti itu untuk Harum, jadi masih ada potensi menguat sampai 2100 sampai dengan 2300. Untuk Harum seperti itu. Kemudian di saham selanjutnya yaitu saham Antam. Untuk saham Antam, broksumnya seingat saya biasa-biasa saja. Untuk hari ini menarik karena ada MG beli. Ini MG big player yang spekulasi beli, sepertinya ingin mengangkat Antam kemudian dijual oleh retail. Ini untuk hari ini malah ya Antam jadi sangat menarik, tapi sebelumnya tidak menarik karena isinya retail. Bandar movementnya kita lihat ternyata tuh kan masih ada jualan oleh bandar-bandar. Jadi hari ini saja menarik karena ada sentimen nikel yang menarik. Kemudian ini ada potensi, kita lihat ada cup and handle dan ada potensi menguat sampai ke 2500. Tapi sebelum itu harus melewati resisten yang sangat kuat Bapak Ibu. Di sini ada resisten yang sangat kuat. Support become resisten. Kemudian ada potensi resisten become support. Hari ini gap up karena ada sentimen positif dari nikel. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di sini ada potensi, maksud saya ada break dari mini cup and handle. Kalau kita lihat dari chart 1 jamnya seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat ada break dari cup, kemudian handle, kemudian break lagi ke sini ada retracement mungkin, atau lanjut ke
menguatnya di harga yang terdekat di 2200. Di sini menurut saya sudah oke break-nya karena ada volume yang sangat tinggi disertai akumulasi besar dari MG di hari ini. Kemudian ada gap up besar, apakah gap up ini akan ditutup? Mungkin tidak dalam waktu dekat akan diangkat dulu, kemudian mungkin turun menutup gap up. Tapi kita fokuskan terlebih dahulu buy on weakness dulu di harga 2030 sampai 2040-an. Di situ area yang menarik untuk Bapak Ibu beli dengan target terdekat di harga 2250. Dan target selanjutnya yaitu di harga, sebentar Bapak Ibu. Target selanjutnya jika berhasil break dari cup and handle ini adalah di harga, kita cek Fibonacci 127,2%-nya di harga 2480. Di sini ada potensi menguat ke arah sana, tapi kita lihat nanti. Di sini kebetulan ada mini double top. Jadi ada potensi ke arah sana kalau misalnya cup and handle-nya di break. Tapi sebelum kita lihat jauh, kita harus lihat dekat dulu di area 2020 sampai 2040. Kalau misalnya ke bawah itu consider cut loss atau tidak usah cut loss, Bapak Ibu bisa AVG down lagi di harga 1940. Seperti itu Bapak Ibu untuk Antam, dan juga kita lihat MACD-nya sudah golden cross, jadi ada potensi terus meningkat. Jadi Bapak Ibu buy on weakness saja atau beli di harga sekarang dan jual setengah di 2200, jual lagi sisanya di harga 2400. Untuk Antam seperti itu. Bandarmologi hari ini menarik, tapi secara overall sebenarnya masih tidak menarik. Jadi selanjutnya kita bahas ke saham Inco. Ini saya hapus dulu. Sudah berhasil mencapai support terakhir tapi tidak saya beli. Oke, ini hapus dulu. Oke, di sini bisa kita lihat ada support become resisten, kemudian ini dilewat dan false. Jadi resistennya yang terdekat naik di area sini. Hari ini naik 4% dan hari ini diakumulasi oleh KZYU DX, ini broker-broker bandar, dan ini dijual oleh broker-broker retail. Ada YP, mungkin YP retail atau YP big player, ada juga PD, CC, GR, OD, KK, CP, ini retail juga. Sisanya dibuy sangat besar oleh KZ dengan nilai yang sangat signifikan dibanding broker-broker yang lain. Kemudian secara overall kita lihat dulu, ternyata masih akumulasi oleh Inco dari dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian foreign flow-nya seperti apa? Foreign flow-nya juga terus naik, mulai ada distribusi pelan-pelan, tapi hari ini malah beli banyak. Jadi ada potensi Inco diangkat naik lagi agar asing bisa jualan di harga atas kepada retail-retail. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi masih menarik, tapi untuk harga sekarang sebenarnya tidak menarik. Bapak Ibu bisa beli di harga ini aja Bapak Ibu, di harga 6.400-an sampai 6.500-an. Bapak Ibu bisa consider beli atau menutup gap di harga 6.400. Seperti itu Bapak Ibu untuk Inco. Masih menarik untuk jangka menengah. Untuk scalp ini juga menarik tentunya karena volatil dan juga pembeliannya ini sangat banyak oleh retail, jadi sangat liquid. Kemudian resisten terdekatnya di harga 7.000. Jika berhasil break, ada resisten selanjutnya di harga 7.600-an. Apakah bisa ke arah sana? Mungkin bisa karena harga nikelnya terus meningkat. Kemudian ada potensi cup and handle dengan target ke 7.600 terdekat. Kemudian selanjutnya ke harga 8.200. Apakah mungkin ke harga 8.200? Menurut saya potensinya cukup kecil. Jadi Bapak Ibu bisa targetkan yang terdekatnya saja Bapak Ibu ke arah 7.000 sampai 7.600. Kalau misalnya berhasil break, baru Bapak Ibu bisa hold sampai 8.200. Kalau kita lihat Fibonacci-nya dulu, sini di low sini, high sini, oke. Fibonacci 127,2-nya di 7.800, ini bisa menjadi resistennya juga Bapak Ibu. Tapi resisten terdekatnya di 7.000 sampai 7.500 terlebih dahulu.
Untuk Inco seperti itu masih menarik karena asing masih buy banyak. Selanjutnya ke saham NICL. NICL pernah saya bahas untuk jangka menengah karena sangat menarik. Tapi hari ini malah dibeli oleh retail Bapak Ibu. BQ, CP, CC, NI, PD, XA. Dan juga masih tidak berhasil break dari harga 109 Bapak Ibu. 109 masih mentok dan juga lanjut turun kembali. Dan juga terjadi gap up karena sentimen nikel tinggi. Ini hapus dulu menurut saya, jangan dihapus. Karena menurut saya trading plan ini masih valid Bapak Ibu. Support di 98, SL di 95. Kalau misalnya Bapak Ibu punya trading plan yang ketat, tapi menurut saya kalau kita tarik dari ini Bapak Ibu 9 Mei 2022 di mana tarikan pertama dengan volume yang tinggi pertama kali dan berhasil break dari buy on BOS-nya, maksud saya break of structure-nya di mana tadi 9 Mei. Ada big akumulasi dari PD, CP, PG. Ini broker-broker, mungkin ini broker-broker yang jarang dipakai retail ya Bapak Ibu. Ada PG, YB, AK. Kemudian PD ini kan broker retail, tapi menurut saya ini big player yang spekulasi besar untuk mengangkat NICL karena PD ini tidak solid dengan broker-broker retail yang lain malah jualan. Seperti YPCC, NIXC ini retail-retail yang jualan, KKGR juga ikutan jualan. Jadi menurut saya NICL dalam jangka waktu menengah sampai panjang masih sangat menarik karena harga AVG bandarnya ada di 96 dan masih banyak harganya, barangnya 25 miliar. Jadi ada potensi harganya dibawa ke atas kemudian dijual ke retail di harga atas, mungkin di harga 120 sampai harga 160-an. Tapi dalam waktu dekat kita lihat dari brokernya hari ini malah dibeli retail, jadi ada potensi dalam waktu dekat turun-turun dulu mungkin ke arah 98 dan juga diangkat lagi ke arah atas. Jadi untuk jangka pendek Bapak Ibu bisa ikutin trading plan ini dengan SL ketat. Kalau jangka menengah menurut saya Bapak Ibu bisa cicil-cicil dulu. Mungkin di tiap tiknya Bapak Ibu bisa beli sejuta dulu. 1 juta, kemudian dibawa ke bawah beli lagi lebih banyak lagi dengan metode piramid, di mana harga bawah Bapak Ibu bisa beli dengan nominal lebih besar agar AVG-nya di harga bawah. Kemudian kalau misalnya bandarnya mulai beli lagi, yakini bahwa NICL mungkin dibawa ke atas lagi, jadi potensinya cuan besar. Tapi Bapak Ibu harus gunakan money management juga yang lebih tepat. Jadi saya sarankan Bapak Ibu belinya jangan tiap tik, tapi belinya di tiap support saja Bapak Ibu. Belinya di 98, kalau turun beli lagi di 93, kalau turun beli lagi di 89, turun lagi beli di 81. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi AVG down saja karena ada potensi naik ke atas. Kalau untuk jangka pendek kita cek dulu deh 1 September sampai sekarang akumulasi oleh AKPD, sisanya retail jualan. Jadi ada potensi NICL akan break di 109 dalam waktu dekat. Tapi kapan saya tidak tahu, mungkin besok atau lusa atau tunggu saham-saham nikel yang lain naik dulu tinggi baru NICL mengikuti naik tinggi. Dengan target terdekat di harga 115 dan juga selanjutnya di 127. Untuk penjelasan detail selanjutnya Bapak Ibu bisa tonton di video saya sebelumnya mengenai saham menarik NICL. Nanti link ada di deskripsi saya taruh, Bapak Ibu bisa tonton. Kemudian ya seperti itu. Oke, saham Harum, Antam, Inco, NICL sudah saya bahas, INKP dan Tekim juga saya bahas. Jadi menurut saya saham-saham itu masih menarik, tapi saya tunggu di area bawah untuk saham-saham kertas dan juga pantau ketat untuk saham-saham berbasis nikel. Jadi ada potensi saham-saham nikel akan break dari resistnya. Seperti itu. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen saham apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya Bapak Ibu. Selamat malam.